materinya. Gimana? Halo? Ntar, Kak. Kayaknya di saya nge-freeze ininya, Kenapa? screen-nya. Screen-nya Di kenapa? saya Nggak di ada. saya nge-freeze Office. nge-freeze apa? Eh, nggak tahu sih saya nge-lag atau enggak. Nah ini nih, saya lagi share soal. Ada nggak kelihatan? Nomor 61. Masih nggak kelihatan? Progress kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oh, kegedean. Nah ini jadi ini Ahlil tadi kelihatan nggak? Masih nge-lag? Masih apa? Ya, masih nge-lag, Kak. Pakai HP atau pakai ini laptop? Saya di laptop. Kalau di laptop harusnya kelihatan ya. Kenapa? Saya juga pakai laptop nih. Oke, jadi ceritanya seperti ini, boleh dibaca ya, boleh dilihat. Jadi ada sebuah batang homogen katanya kan, long uniform rod ya, memiliki panjangnya L, oke, masanya M. Nah, sumbu porosnya ada di sana, ya, ini sumbu porosnya di sini, pivot ya poros. Kemudian berputar tanpa gesekan. Nah, betang itu katanya, ya. Nge-freeze, Kak. Kenapa? Layarnya nge-freeze. Kenapa nggak ke ini, nggak kelihatan? Nggak Nge-freeze, Kak. ganti layarnya. Layarnya masih ini masih sama gitu, masih beku gitu. Oh, masih buku. Waduh, bentar. Nah, kalau ini kelihatan. Di paint ya. Nah, di pen. Oke, saya copy aja itunya ya. Mana tadi? Oke, bentar. Mana kopinya nih? Ada. Screen aja deh. Nah, sekarang kelihatan nggak? Ada kelihatan di pen. Soal. Kelihatan, Kak. Oh ya. Kalau tadi kenapa nggak kelihatan ya? Nah, gini. Jadi ada sebuah batang ya. Ini batangnya panjangnya L. Oke, kelihatan nih? Ada batang panjangnya L. Kemudian dia berotasi, kayak turun ke sini, ke bawah ya. Eh, kan pada saat horizontal di sini. Oke. Pertanyaannya nih, pertanyaannya adalah mana nomor A kelihatan nggak? Nah, apa pertanyaan nomor A? Carilah kelajuan sudutnya ya. Angular speed ya. Benar nggak? Iya. Oke. Kalian bisa nggak ngerjain ini? Cara nyari angular speednya dari mana? Dari? Halo? Ada yang tahu nggak? Sok, nggak apa-apa, kita diskusi, nggak apa-apa. Angular speed itu omega ya. Omega, iya betul. Kita sebenarnya nyari omega nomor A ini. Nah, nyari omega gimana nih? Pada saat dia awalnya di sini berdiri, kemudian pada saat kedua dia lagi ini horizontal di sini. Nah, gini. Katanya omega. Pakai hukum kekekalan energi apa? Halo, mekanik ya? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ayo, nggak apa-apa. Kita sharing aja biar ini kan bentar lagi ujian. Nah, jadi atau materi-materi yang kalian bingung atau yang berhadapan dengan soal-soal seperti ini bisa kita kuatkan konsepnya. Oke? Kenapa? Kenapa ini berlaku di sini?
Ayo, gimana? Menurut Ahlil gimana? Grace, halo? Ini nggak ada? Mengikuti nggak? Nggak, Mengikuti nggak? nggak tahu Kak. Tapi mengikuti kan apa yang saya obrolkan barusan, kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Kedengeran. Kalau Grace gimana? Sama, nggak tahu juga. Halo? Wah, nggak ada jawaban. Menghilang. Ya udah. Kenapa energi mekaniknya berlaku di sini? Karena di sini tidak ada gaya gesek ya, tidak ada gesekan. Oke. Kemudian dia tidak ada apa lagi? Tidak ada gaya eksternal, tidak ada gaya luar. Seperti itu ya. Sehingga energi mekanik akhirnya itu sama dengan energi mekanik awal. Gitu kan? Kan delta itu selisih kan? Nah, energi mekanik itu apa? Energi mekanik itu adalah U ditambah K. Potensial ditambah kinetik. Berarti energi potensial F ya ditambah KF UI ditambah KI. Oke. Nah, energi potensial akhirnya ada di mana? Di sini ya. Kira-kira di sini ada energi potensial nggak? Halo, tes, tes. Ada ya. Nggak ada. Oh, nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena di titik terendah. Oh ya. Oke. Kalau di sini ada energi kinetik nggak di sini? Ada. Ada. Energinya gimana? Setengah? Kenapa? Nggak setengah mv kuadrat? Karena dia geraknya rotasi. Di sini rotasi murni ya. Nah, ada omega. Jadi tidak ada apa namanya? Tidak ada gerak translasi, gerak lurus ya. Nah, energi potensial awal di sini ada nggak? Di sini Ada. berapa? Coba sebutin. Saya pengen tahu. Eh, M, G. M, Ayo, L, ini berapa? L kan sih. L atau berapa? Di Sudutnya sini ya. ini ketinggian kan, MGH. Halo, Grace, ada nggak di sana? Ini tadi saya nggak ini. Grace-nya hadir nggak? Takutnya nggak hadir gitu. Hadir, Kak. Nah, kalau menurut Grace H ini apa? Kalau menurut Ahlil tadi L. Kalau menurut Grace ini apa? L juga atau L per 2? L juga. Kenapa L juga? Nah, ada yang bertanya nggak kenapa L per 2? Iya. Nah, kalau ini udah jadi benda tegar teman-teman ya. Ini di sini yang ditinjau itu pusat massa. Ingat-ingat hati-hati kalau nanti minggu depan ujian bertemu soal seperti ini, kalian jangan L. Karena ini udah jadi benda tegar. Benda tegar itu benda yang punya pusat massa. Jadi dia bukan benda titik ya. Jadi ketinggian yang bergerak itu adalah si pusat massanya. Karena ini bendanya simetris, berarti pusat massanya ada di tengah-tengah. Berarti ketinggian di sini adalah L per 2. Berarti kita dapatkan omeganya nih. Omeganya adalah, ayo, duanya kan coret nih. Coret, coret. Nah, jadi, inersia ini apa inersia di sini? Inersia ini adalah inersia batang.
Inersia batang kalau di apa? Di ujung itu sepertiga teman-teman. ML kuadrat omega kuadrat sama dengan mg L. Oke, L-nya coret 1, M-nya coret. Nah, jadi omega-nya adalah 3 ke sini 3G. 3G ini masih ada L per L. Akarin. Nah, ini teman-teman. Oke, ada pertanyaan nggak? Halo. Mungkin belum, Pak. Belum, berarti ngerti ya? Ya, Oke. Kalian sambil nyatet nggak? Atau ini nggak usah dicatat? Catat, Kak. Sambil nyatet ya? Oke. Soalnya kan nanti saya hapus nih. Mau saya clear. Jadi kalau bisa dicatat karena nggak panjang-panjang sih. Oke, udah ya, saya hapus ya. Oke, saya hapus. Kemudian kita pertanyaan nomor B. Nah, itu udah nomor omega udah, nomor B. Nomor B apa pertanyaannya? Mana nomor B? Nah, ini pertanyaannya apa nih nomor D? B. Nah, percepatan sudutnya ya. Nah, ini pertanyaannya ya. Nah, kalau nanya percepatan sudut dari mana teman-teman? Ingat kalau di dalam gerak melingkar ada hubungan seperti ini. Sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Nah, torsinya apa yang menyebabkan dia berputar? Ayo, gaya apa di sini? Dia pasti punya gaya berat di sini, mg ya. Nah, gitu. Jadi ini gayanya dikali kan torsi itu R F sin alfa. R sama F-nya tegak lurus, sinnya 90 kan tegak lurus. Ini R-nya nih dari poros. Ini F-nya. Nah, berarti eh, ingat dari pusat massa ya. Jadi L per 2 sama dengan momen inersianya momen inersia batang, tapi di ujung porosnya. Jadi sepertiga, teman-teman. Nah, gitu. Tuh, ketemu deh. M-nya coret, coret, L-nya coret 1. Nah, jadi eh, ini 3-nya ke sana, 3G per 2, ini ada L-nya. Nah, gini. 3G per 2L. Nah, ini teman-teman. Oke, sampai sini paham? Tadi setengahnya dari mana, Kak? Kenapa? Yang setengahnya. Nah, Yang setengahnya ini lengan momen gaya. Kan ini nih, ada R dikali F kan. Nah, F-nya kan ya, gaya yang menyebabkan rotasi mg ya, udah paham ya. Di sini kan batang punya massa. Nah, R itu adalah momen, lengan momen. Itu adalah jarak dari mana? Jarak dari poros pusat rotasi ke mana? Ke pusat massa ya, ke gayanya sorry. Ke gayanya kan ada di pusat massa, jadi ke gaya. Nah, itu gayanya ada di pusat massa. Nah, gitu. Paham? Bisa saya lanjutkan? momen inersia tuh tadi kan kakak bilang dari ujung itu ya. Iya, di sini betul. Kalau memang bisa dari mana aja ya, Pak? Gini hati-hati. Berarti kalian masih bingung dong. Ini, oke. Ini boleh nggak dicatat dulu? Saya mau hapus. Ini sedikit dicatat dulu nomor B. Ini jawabannya nomor B. Ya, Pak. Coba catat dulu di buku. Ada nggak di situ di kertas? Saya screenshot dulu. Oke, sob. Bisa screenshot kan? Bisa. Print screen ya, bisa kan? Oke. Jadi nggak usah ditulis dulu, nanti ditulisnya ya. Oke. Udah kan?
Grace udah belum? Sudah, Kak. Saya hapus ya kalau udah. Nih gini. Berarti kalian masih bingung momen inersia. Momen inersia. Nah, ini keluar ya, teman-teman. Nanti kan babnya mulai dari sini. Oke, momen inersia itu simbolnya I ya. Nah, itu eh, rumusnya sigma M I R I seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, kalau di benda tegar, ini mah benda titik ya. Ini benda titik, benda titik. Jadi kalau titik-titiknya banyak gitu ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa. Ini ada di sini porosnya nih poros. Nah, nanti ini R-nya R. Nah, nanti kan dia ada jarak-jaraknya ke masanya. Jadi tinggal dijumlahin momen inersia dari jumlah ini ya. Nah, tapi kalau udah jadi benda tegar, udah jadi benda padat, benda tegar lah. Nah, itu momen inersianya biasanya yang diketahui adalah momen inersia di pusat masanya. Ini harus diingat. Momen inersia di pusat massa ini ada di buku-buku ya. Udah ada. Contohnya misalkan batang homogen. Batang homogen berapa momen inersia di pusat massa? Di pusat massa itu di tengah ya. Kalau dia bendanya homogen, bendanya simetris dan homogen itu biasanya di setengah. Berarti berapa? Nah, gitu ya. Nah, yang sering keluar itu batang. Yang kedua silinder, pejal, itu sering keluar. Silinder, pejal. Nah, momen inersia di pusat massanya berapa? Setengah mr kuadrat. Kemudian ada lagi nanti bola pejal. Nah, bola pejal di pusat massanya berapa? 2/5 mr kuadrat. Oke, paham sampai sini? Paham ya teman-teman? Paham. Oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimana kalau dia diputarnya tidak di pusat massa? Contoh pusat massa itu begini. Coba gini. Ini ada batang, ya, panjangnya L. Nah, pusat massanya di mana? Di tengah-tengah di sini. Berarti kalau di porosnya di tengah-tengah, kan ini porosnya nih, nih. Nah, dia kan jadi berputar ya di tengah-tengah di sini. Itu inersianya adalah ini. Nah, kalau di soal itu porosnya bukan di tengah, tapi di ujung. Nah, di sini porosnya nih di sini ya. Nah, di sini. Nah, kalau di ujung pakai teorema apa? Dalil sumbu sejajar. Dalil sumbu sejajar. Nah, begitu. Apa bunyinya dalil sumbu sejajar? Inersianya sama dengan I pusat massa ditambah M D kuadrat. D itu apa? Jarak dari pusat massa ke sumbu yang baru. Ke sumbu baru. Nah, kalau sekarang kita coba hitung inersia di ujung ini. Berarti inersianya sama dengan di pusat massanya berapa? 1/12 ya. Ditambah M. Nah, D-nya berapa ini? Ayo, Alil berapa Alil? Grace berapa Grace? L2. L per Hmm. L per 2. Kuadratin. Nah, berarti jadi 1/12 ml kuadrat ditambah ml kuadrat per 4 ya. Nah, ini disamain penyebutnya 4/12. Ini jadi 4/12. Nah, 4/12 itu adalah sepertiga ya. Makanya saya tadi gunakan I-nya sepertiga. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya bisa lanjut. L2. L2 per 2. Kuadrat. Nah, berarti 4/12 ml kuadrat ditambah ml kuadrat per 4 ya. Makanya saya tadi gunakan I-nya sepertiga. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya bisa lanjut. Kalau tidak ada, saya bisa lanjut. 4/12 ml kuadrat ditambah ml kuadrat per 4 ya.
Halo. Paham nggak? Paham ya? Lanjut aja. Oke, lanjut ya. Berarti momen inersia ini udah bisa. Sok di screenshot, kalau udah saya hapus. Udah screenshotnya? Sudah ya? Udah. Udah. Udah ya, saya hapus. Halo. Ya, Pak. Udah ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kita pertanyaan nomor C ya. Oke. Nomor C apa katanya? Nah, komponen X dan Y pada percepatan dari pusat masanya ya. Itu ya pertanyaannya. Nah, kalau geraknya seperti ini teman-teman ada dua komponen gerakannya ya pada titik ini. Yang pertama ada gerakan kan nanti ke sini ya. Nah, ini ada AY kan. Nah, nanti ada AX ke sini kan. Sini. Kan di titik ini kan. Nah, tapi ditanya kan pusat massa mah di sini ya. Nah, gitu ya. Pusat massa di tengah. Ini AX. Nah, kalau arah AX, coba lihat teman-teman AX. Dia menuju apa? Menuju lingkaran pusat ya, kan gerakannya bakal melingkar. Nah, AX itu dia akan menuju pusat lingkaran, teman-teman. Kalau rumusnya percepatan sentripetal apa? Ini kan gerak melingkar. V kuadrat dibagi jari-jari ya. Nah, sedangkan V-nya kita ganti jadi omega dikali R kuadrat kan bagi R. Jadi omega kuadrat dikali R. Tapi minus ya. Kenapa minus? Arahnya ke kiri ya. Kiri. Oke, nah kemudian kita omeganya udah ketemu tadi nomor A. Nomor A ya nanti kalian baca itu sekitar berapa? 3G per L ya, tapi dikuadratkan berarti akarnya hilang. 3G per L, kuadratnya hilang ya sama akar. Nah, R-nya apa? R-nya adalah jarak dari pusat massa ke porosnya. Yaitu sejauh L per 2 ya. Jadi minus 3G per 2. Kalau mau pakai arah, berarti arahnya ke sumbu X. Nah, gitu. Nah, ini komponen X-nya, teman-teman. Nah, gitu. Any question? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Bisa? Paham? Bisa nggak? Oke. Nah, sekarang komponen Y. Komponen Y gimana? Kalau nyari AY. Nah, kalau AY-nya gimana? Nih, komponen Y katanya nih, komponen Y. Komponen Y kalau kita lihat di sini, ini merupakan sebuah percepatan yang menyinggung lintasan. Jadi dia sama dengan A tangensial, teman-teman. Ya, A tangensial itu kan sama dengan minus R dikali alfa ya. Kenapa minus? Karena arahnya ke bawah ya. Nah, karena kita inginnya si pusat massa berarti di sini dong, pusat massa di tengah ya. Jadi di sini menyinggungnya di sini. Nah, berarti R-nya jadi min L per 2 ya. Nah, gitu. Dikali alfa. Alfanya tadi udah nemu tadi ya dari nomor B. Alfanya adalah 3G per 2L ya. Nah, gitu. L-nya coret jadi minus 3G per 4 ya. AY. Nah, arahnya ke sumbu J topi. Oke. Seperti itu teman-teman.
Tadi kenapa bisa AT? Tadi kenapa Kak? Oh iya, jadi gini, kalau kalau digerak melingkar itu nanti kita punya dua percepatan. Hati-hati, ingat ya, ingat pasti harus diingat ya. Nah, digerak melingkar, misalkan kita punya titik sini nih, nah, lagi di titik sini ya. Nah, berarti percepatan, nah, misalkan dia geraknya lagi ke sini kan, lagi searah jarum jam. Berarti di titik ini percepatannya ada dua. Yang pertama ada yang ini. Nah, percepatan yang tangan sial, yang menyinggung, atau percepatan inilah, percepatan linear lah gitu ya. Percepatan tangan sial, menyinggung ya. Satu lagi percepatan radial, A radial itu menuju pusat lingkaran. Nah, percepatan tangan sial itu sebanding dengan alfa dikali R hubungannya. Hati-hati. Nah, jadi ini percepatan yang untuk translasi ya. Kalau alfa untuk berotasi. Paham? Paham. Oke. Kalau L per 2 mah gara-gara dia di pusat massa ya, gara-gara di sini. Jadi jaraknya L per 2. Oke, number terakhir. Ini saya hapus ya. Mana hapus? Up, clear. On. Nah, untuk nomor D, pertanyaannya adalah komponen gaya-gaya ya, komponen gaya-gaya pada pivot. Pivot itu apa? Pada poros ya. Nanti pada poros itu akan ngedorong sebuah gaya yang ke kanan, fx gitu, dan yang ngedorong ke arah atas ya, fy, gitu ya. Nah, ya udah, kalau nyari fx berarti pakai sigma fx sama dengan m ax. Oke, m-nya berarti m si batang, ax-nya tadi udah ada tadi nomor c, min 3G per 2 ya. Nah, jadi dia negatif ya. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk arah sumbu Y sama dengan MAY ya, MAY. Sigma FY-nya itu adalah yang FY ini, FY min. Dia punya massa ke bawah ya, punya gaya berat berarti. Nah, sehingga tadi MAY-nya udah ada tadi dan nomor C ya. AY-nya adalah min 3G per 4. Berarti FY-nya adalah M min 3G per 4 dikurangi, ditambah ya, tambah MG. Nah, jadi berapa ini? 4 dikurangi 3 ya. Oh, dijadiin dulu 4. 4 per 4 kan. Jadi MG per 4 seperempat jadinya ya. Nah, gitu. Nah. Oke, ada pertanyaan? Nah. Halo, ada pertanyaan? Bisa mengikuti nggak?